Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. طيب أيها الطلبة أيها الطلاب والطالبات كيف حالكم وكيف حالكن لعلكم على صحة وعلى عافية وعلى عناية الله ورضاه. طيب alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pelajaran PAI ini kita kemarin dapat menyelesaikan satu bab, yaitu tentang adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tentu adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah hal yang paling pertama dan utama yang sama-sama kita perhatikan dan pernah kita pelajari. Setelah itu, setelah adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beradab kepada yang paling mulia di kehidupan kita, yaitu orang tua kita sendiri. Yaitu dengan ayah, bunda, abi, umi, dan yang semisalnya. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ walidaini ihsana. Perhatikan di sini apa kata firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menentukan, telah mewajibkan kepada kita untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, setelah itu langsung wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tualah kita berbuat baik. Dan kepada kedua orang tua kita lah berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Baik dia tatkala kita menemukan, kita dapat besar kemudian mengasuh orang tua kita, kita bertemu dengan orang tua kita, baik salah satu ataupun keduanya, fala taqul lahuma uff, maka jangan katakan atau kata yang semisalnya. Jangan katakan kata-kata seringan apapun untuk membantah, menolak seruan dan perintah orang tua kita. Jangan sama sekali tidak diperbolehkan, anak-anakku semua. Wala tanharhuma, terlebih lagi kita membentaknya, mengangkat suara lebih tinggi daripada suara ibu kita, daripada suara ayah kita. Sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan tatkala kita diperintahkan untuk belajar membaca Al-Qur'an, untuk memurajaah, atau mungkin ibu kita meminta kita untuk membeli sesuatu di warung, kemudian kita mengatakan perhatikan anak-anakku semua, kata-kata saja Allah Subhanahu wa taala sudah larang. Tidak diperbolehkan. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak atau kalian mengangkat suara lebih tinggi daripada suara ayah dan ibu-ibu kita semua. Wa qul lahuma qawlan karima. Oleh karenanya katakanlah ucapan yang mulia kepada orang tua kita. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatur bagaimana cara kita bertutur kata kepada kedua orang tua kita. Masya Allah. Ini sangat mulia sekali anak-anakku semuanya. Oleh karenanya judul kita di sini adalah yaitu berbakti kepada orang tua, atau adab kita kepada orang tua, baik orang tua kita sudah meninggal maupun masih ada. Bahkan lebih-lebih tatkala masih ada, itu harus kita betul-betul membuktikan, kita merealisasikan bagaimana kita dapat berbakti kepada orang tua. Di antara adab yang wajib kita ketahui dan wajib kita lakukan semasa ibu, ayah, abi, umi kita masih ada, maka perhatikan hendaknya kita mentaati ibu bapak kita dalam segala sesuatu apapun. Tentunya selama tidak
menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Selama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selama selama ibu kita tidak mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka wajib untuk kita mematuhi ibu dan ayah kita. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Tentu nantinya anak-anakku semuanya dapat mengetahuinya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka ala an tusyrika billah. Ya, dan jika orang tua kita memerintahkan kita untuk atau memaksa kita untuk melakukan sesuatu perbuatan syirik, perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala larang, fala tuti'huma, maka janganlah kita mentaati kedua orang tua. Ingat, jika memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak diperbolehkan. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, maka kita dapat bergaul, kita dapat mentaati kedua orang tua kita dalam perkara-perkara dunia saja. Tatkala kita diperintahkan untuk membeli sayur, membeli cabai di warung misalkan, atau orang tua minta tolong belikan bubur adik dan yang semisalnya, itu adalah perkara-perkara dunia yang wajib untuk kita taat kepada kedua orang tua kita. Wajib. Ya, kita tidak boleh membangkang kepada orang tua kita. Berikutnya yang perlu kita perhatikan juga, hendaknya kita merendah hati, merendahkan diri di hadapan orang tua. Jangan sampai kita mengusungkan dada kita, menonjolkan dada kita. Ini aku lebih kuat daripada ayah, aku lebih pintar daripada ibu. Sekali-kali tidak boleh, anak-anakku semuanya. Atau mungkin kita berjalan petantang petenteng di depan orang tua kita. Kita tidak memiliki hormat, kita tidak memiliki rasa patuh kepada orang tua. Maka ini Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kita untuk menundukkan diri kita, untuk tidak berlaku sombong atau berlaku tidak sopan kepada orang tua kita. Wakhfid lahuma janahaz dhulli minar rahmah wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira. Perhatikan apa kata Allah Subhanahu wa taala, akhfid lahuma janahaz dhulli minar rahmah. Oleh karena kalian hendaknya kalian apa? Menundukkan diri kalian, menundukkan sayap-sayap kalian minar rahmah, dengan penuh dan kasih sayang, penuh rasa cinta kepada kedua orang tua. Wa qur rabbi rahamhuma, maka doakanlah kepada keduanya, ya Allah berikanlah rahmat, kasih sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya menyayangiku sewaktu kecil. Ini adalah doa-doa yang tentunya anak-anak semua sudah dapat menghafalnya karena kita sudah diajarkan semenjak TK. Perhatikan hal-hal seperti ini agar kita tidak terjerumus kepada kedurhakaan terhadap orang tua kita. Termasuk hal yang perlu kita perhatikan juga anak-anakku semuanya, hendaknya kita berusaha berbuat baik dengan cara menyiapkan minum, makan untuk kedua orang tua kita. Terutama nanti jika kalian dapat memasak, dan untuk perempuan terutama yang mereka mungkin sudah belajar memasak, sudah pandai memasak, siapkanlah orang tua kita sekadar minta kopi misalkan, teh misalkan, atau makanan-makanan yang lain yang sekiranya kita dapat menyiapkan untuk orang tua kita, maka siapkanlah. Bentuk kebaktian kita kepada orang tua kita. Kemudian hendaknya kita meminta izin kepada kedua orang tua tatkala kita hendak keluar, mau pergi meninggalkan rumah, baik dalam rangka belajar, dalam rangka menuntut ilmu, terlebih lagi tatkala kita hendak keluar bermain. Hendaknya kita izin kepada orang tua kita. Tidak boleh pergi tanpa pengetahuan orang tua kita. Kita lihat dulu ada seorang sahabat yang mana mereka hendaknya pergi mau jihad dia.
mau jihad, mau ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka keluar dalam keadaan ibu mereka tidak ridho mereka pergi pergi meninggalkan orang tua mereka. Dan akhirnya orang tuanya pun nangis sehingga kedua sahabat tersebut tergopoh-gopoh menghadap Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, izinkan kami ikut bersamamu untuk berperang dan berjihad, wahai Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasulullah? Apakah kamu ada orang-orang tua? Ya, ada. Maka Rasulullah pun memerintahkan mereka untuk balik fajahid fihima. Maka pulanglah kalian dan berjihadlah dengan bertaat kepada orang tua. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, adhikhuma kama abkaitukuma. Maka jadikanlah mereka kedua orang tua kalian itu tertawa, tersenyum sebagaimana kalian telah membuat mereka menangis. Oleh karenanya, untuk suatu ibadah pun kita harus izin orang tua. Izin orang tua. Ya, jangan keluar mau belajar kelompok diam-diam tanpa izin orang tua kita, maka hal ini tidak diperkenankan dalam agama kita. Kita harus tetap menghormati orang tua kita. Kemudian hendaknya kita beristighfar untuk memintakan ampun kepada orang tua kita. Walaupun orang tua kita masih hidup, orang tua kita membutuhkan doa-doa kita sebagai anak-anak yang saleh. Tentu anak-anak semuanya insya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi anak-anak yang soleh, yang senantiasa memberikan doa untuk keselamatan untuk kedua orang tuanya, yang baik di dunia maupun nantinya di akhirat kelak. Itulah yang tadi Rasulullah perintahkan, wa qur rabbi rahamhuma, ya Allah. Dan katakanlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, irhamhuma, ya Allah, rahmatilah keduanya, kasih sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya menyayangiku sewaktu kecil. Itu adalah salah satu doa-doa yang seharusnya kita panjatkan di setiap kali kita berdoa, karena itu adalah doa yang insya Allah akan menyelamatkan orang tua kita dari api neraka semuanya. Itu dia sedikit tentang bagaimana ketaatan kita kepada kedua orang tua kita semasa hidup. Insya Allah Ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara kita taat kepada kedua orang tua jika orang tua kita setelah meninggal. Anda tutup pembahasan PAI kita kali ini, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, untuk tugasnya dari awal kalian harus menyiapkan buku catatan, pulpen, dan catat poin-poin penting dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil catatan itu difotokan ke Ustadz dan dikirimkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.